Kota Cilegon merupakan kota yang terletak di ujung barat Pulau Jawa. Kota ini merupakan masuk dalam wilayah Provinsi Banten. Dan banyak orang menjuluki kota Cilegon sebagai kota dolar karena memang kota ini memiliki segudang potensi yang dimiliki. Salah satunya adalah potensi industri di kota Cilegon. Bahkan beberapa industri yang ada di kota Cilegon merupakan industri yang berskala internasional. Dan pemerintah juga menempatkan beberapa industri yang ada di kota Cilegon sebagai aset strategis nasional sehingga pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih terhadap beberapa industri tersebut. Di program Bincang AJV Banten, kita akan membahas beragam potensi yang ada di kota Cilegon, terutama potensi yang ada di daerah Suralaya, bersama narasumber kita yaitu Bapak Haji Sahruji yang merupakan Ketua Kadin Kota Cilegon yang juga merupakan tokoh masyarakat di daerah Suralaya. Bersama saya, Chef Anwar, inilah Bincang AJV Banten. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Wih, luar biasa. Kalau dibicara Suralaya, itu seolah-olah sudah identik dengan Bapak Haji Sahruji. Kalau saya melihatnya sih seperti itu, gitu ya. Jadi seolah-olah yang namanya Suralaya itu sebuah, dengan Pak Haji Sahruji, itu merupakan dua mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Benar nggak sih Pak Haji? Apa yang ungkapan saya ini? Baik, makasih. Ya, saya anggap itu ada benarnya. Karena memang saya orang yang memang asli lahir di Suralaya. Dan juga dibesarkan di Suralaya. Sekaligus juga saya mengenal Suralaya ini dari sejak kita lahir hingga hari ini. Dan saya sampai hari ini pun memiliki keluarga orang Suralaya, sehingga kami merasa menjadi bagian daripada Suralaya itu adalah kebanggaan bagi kami, saya dan keluarga. Berarti bisa dibilang Suralaya memiliki arti penting dong Pak dengan Bapak? Sangat. Seperti apa Pak Sangat makna penting. Suralaya bagi kehidupan Bapak itu? Ya, karena saya memang telah memiliki satu jejak rekam pengalaman saya di Suralaya. Telah memimpin Suralaya 2020 sampai 2024 jadi kepala daerah Suralaya. Itu satu sejarah bagi saya, sehingga Suralaya ini adalah bagian daripada hati saya untuk bagaimana supaya Suralaya bisa memiliki eksistensi, bisa sejajar dengan kelurahan-kelurahan yang lain yang ada di khususnya Cilegon, juga untuk di Banten ini. Nah, untuk sedikit bisa digambarkan Pak, masa lalu Suralaya itu seperti apa sih Pak? Dulu Suralaya itu geografisnya kan memang memiliki bentangan laut, adalah memiliki pantai, ya. Sehingga Suralaya memiliki sumber daya alam, ya, dengan nelayan, ya, pertanian dan pedagang. Karena memang waktu itu sebelumnya ada Peltu Suralaya, di sini ada daerah pertanian dan laut, sehingga sumber daya yang memang kita bisa kembangkan untuk membangun kebutuhan ekonomi masyarakat Suralaya adalah masyarakat Suralaya memiliki kemampuan untuk bagaimana memiliki skill nelayan dan mengolah pertanian dan hasil taninya, dan untuk itu juga dilengkapi dengan orang-orang yang memiliki jiwa pedagang untuk membangun ekonomi di Suralaya, kebutuhan kehidupan masyarakat Suralaya. Seperti itu ya kondisi Suralaya. Suralaya. Itu. Nah, sebenarnya kalau yang begitu mengenang masa lalu Suralaya, yang Bapak ingat dan paling dikenang oleh Bapak karena Bapak putra daerah ya. Nah, yang paling dikenang oleh Bapak ketika masih muda, itu yang paling mengenang dari Suralaya itu seperti apa sih Pak? Yang saya kenang dan seluruh lapisan masyarakat Suralaya di Suralaya ini adalah dulu terkenalnya kan kahal. Kahal. Kahal itu adalah nama sesepuh orang dulu di sini sebagai orang leluhurnya kita orang, dan namanya Kahal. Yaitu adalah cukup harismatik, ya, punya karomah dan terkenal Kahal itu. Sehingga banyak orang berziarah kepada makamnya, ya, seperti ketika di tempat-tempat lain, tempat Syekh
di Consyekh Nawawi di Ceringin, ya. Di Suralaya tidak kalah pentingnya. Di Merak ada Syekh Jamaluddin. Di Kahal itu ada di Surada namanya sini makamnya Buyut Kahal. Itu banyak orang-orang luar daerah pada datang berziarah ke sini, dan itu yang saya kenal dan saya kenang bahwa di Suralaya adalah punya sejarah orang yang dulu yang soleh, sehingga itu memberikan satu karomah terhadap keturunannya kepada masyarakat Kahal, sehingga dengan adanya itu Suralaya adalah terkenal di Kahalnya. Itu yang sangat saya kenal itu. Sebelumnya dibangun PLTU. Nah sekarang setelah ada era PLTU, kesan dari Ki Kahal itu sekarang gimana Pak? Untuk di lingkungan masyarakat Suralaya, Kahal tetap melekat di hati warga Suralaya, karena itu adalah sebagai leluhurnya orang Suralaya, masih tetap. Dan makamnya dipindahkan dari, karena itu dulu dibangun PLTU itu dipindahkan di kampung yang ada SMU, di SMU 4 Suralaya. Oh, di situ ya, pindahnya. pindahkan ya. Jadi itu bisa dibilang adalah leluhur dari masyarakat Suralaya? Iya. Sampai-sampai nama Suralaya itu dulu kalau populer dengan nama Ki Kahalnya. Dan ada sejarah, ada gunung namanya Gunung Kahal. Kali juga dulu ada kali besar namanya Kali Kahal. Ya. Ada dulu yang nama jembatan itu zaman Belanda dibangun namanya Traktat Kahal. Jadi semua nama ini diberikan nama Kahal, saking masyhurnya namanya Ki Kahal. Itu yang menjadi sangat terkesan dan terkenal sampai hari ini. Kita mengingat bahwa suatu adalah punya historis yang sangat luar biasa, memiliki karomah yang sangat bagus. Apakah beliau ini termasuk dalam kategori masanya? Apakah masa ketika Kesultanan Banten atau kapan itu Pak? Kalau Ki Kahal ini? Ya, ini bagian daripada ya pejuang-pejuang penyebaran Islam di Banten. Ya. Nah, selain potensi tadi yang disebutkan oleh Bapak tentang bagaimana itu Suralaya. Saya sebelum ke sana, Suralaya itu sebenarnya maknanya apa sih, Pak? Suralaya adalah, kalau kita maknai adalah sebagai itu nama desa, nama kelurahan, nama itu tercatat dalam satu pemerintahan itu Suralaya. Sehingga kita ini sebagai warga Suralaya, ya, di dalam KTP kita adalah warga Suralaya. Ya, kita bangga bahwa Suralaya ini juga untuk kita nama yang cukup baik, ya. Karena dengan nama Suralaya menjadi terkenal di Asia, itu mulai adanya pembangunan pabrik listrik PLTU Suralaya. Nah, kalau misalnya nih asal muasal nama daerah, kayak misalnya daerah mana gitu kan ada asal muasalnya. Kalau Suralaya itu ada asal muasalnya nggak sih Pak sebenarnya? Itu kalau Suralaya memang sudah tercatat sebagai nama kelurahan yang terdaftar di pemerintahan. Itu sudah mungkin waktu pemerintahan zaman dulu, ya, zaman Belanda, bahwa di sini sebagai nama daerahnya adalah Pulau Jawa adalah Suralaya, nama kelurahan. Jadi saya sebatas mengetahui Suralaya itu adalah sebagai nama kelurahan yang tercatat di pemerintahan itu yang resmi. Nah, potensi apa saja sebenarnya yang dimiliki oleh Suralaya Pak sepanjang pengetahuan Bapak? Untuk saat ini? Saat ini. Kalau potensi hari ini ya memang sudah menjadi rahasia umum, semua tahu bahwa potensi Suralaya adalah sumber daya buatan. Dibangunnya dari pertanian dan yang dulu berubah menjadi industri, ini potensi yang ada adalah sumber buatan adalah PLTU Suralaya. Nah, di sini kita sebagai warga Suralaya, saya mulai menjadi kepala desa Suralaya bagaimana mengutamakan membangun SDM. Karena dengan kehadiran PLTU Suralaya harus didukung dengan sumber daya manusianya. Sehingga saya lakukan langkah konkret saya membangun sarana pendidikan. Karena ketika memang ada PLTU Suralaya kita tidak bangun dari sektor pendidikan, kita akan ketinggalan dan dari peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan bagaimana untuk mendapatkan peluang tenaga kerja, perdagangan dan jasa. Ini harus didukung dengan skill.
skill itu memang harus ketika dimiliki dengan kita adalah bagaimana kita dari membekali, membangun dari sektor pendidikan terhadap SDM warga Suralaya. Sehingga di sini berdirilah SMP negeri, SMU negeri. Ini sebagian daripada bagaimana menyesuaikan karena potensi yang ada di sini adalah dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat Suralaya. Tidak ada lagi tumpuannya adalah di PLTU Suralaya. Karena pertanian sudah tidak ada, kan? Lahan sudah dialih fungsi menjadi industri. Betul. Ya, lahan pertaniannya. Kita harus menyesuaikan mengikuti ini. Nah, kita nggak cukup dengan protes saja karena persoalan-persoalan yang menjadi bagaimana peluang usaha, peluang menjadi karyawan tidak bisa didapatkan tanpa didukung dengan sumber daya alam, pendidikan dan milik. Nah, semenjak adanya PLTU Suralaya, ini bagaimana pengaruh terhadap masyarakat? Saya pelaku langsung ya, ini nggak mengada-ada. Perubahan dengan adanya PLTU Suralaya saya tidak nampikkan. Itu adalah proses percepatan perubahan ya, bagaimana merubah pola pikir masyarakat Suralaya, merubah ekonomi Suralaya, merubah sektor pendidikan dan kesehatan. Memang ini dengan terbangunnya kita membangun komunikasi kerjasama dengan IP ya, Pembangkit Suralaya ini ya kita buktikan hari ini. Kita duduk di sini nih sehingga bagaimana ada sarana ekopark yang cukup bagus, yang cukup baik, dan kehidupan masyarakat kita juga memang terangkat. Walaupun memang belum sempurna ya, kita akui lah masih banyak kekurangan, masih banyak orang yang memang perlu perhatian dari kita, tapi paling tidak persentase perubahan untuk orang Suralaya keberadaan PLTU Suralaya ya saya akui itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Baik dari segala sektor Pak, ekonomi, budaya dan lain sebagainya berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi kita ekonomi di Suralaya ini saya sadari apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang memang masih belum merasakan semuanya ya untuk, tapi dibanding yang dulu semua masyarakat Suralaya sudah jauh berubah ketimbang masa waktu saya muda sebelumnya ada PLTU. Tapi begitu juga kah dengan yang namanya kesehatan Pak? Pengaruh berdampak buruk tidak sih sebenarnya keberadaan PLTU Suralaya terhadap masyarakat, kesehatan masyarakat? Sangat berdampak. Dulu ketika memang orang sakit mau berobat nggak ada puskesmas, ya nggak ada dokter, kena jauhnya jangkauan ya tempat kesehatan karena memang di sini nggak ada lalu lalang dan tidak ada kegiatan ekonomi yang nyampe ke Suralaya kan. Dulu itu Cilegon hanya sebatas Krakatau Steel, di sana ada KS pabrik baja, sehingga pusat bagaimana di sana kegiatan ekonomi, kegiatan kesehatan, sarana pendidikan ada di pusat kota kan. Suralaya itu ya terbelakang. Ketika ada PLTU Suralaya, akhirnya ramai, banyak pegawai, pengusaha yang dari luar masuk ke Suralaya, orang Suralaya pada akhirnya juga mampu membangun usahanya, ya kan? Sehingga pada akhirnya akan pada datang sarana kesehatan, sarana pendidikan, sehingga ketika masyarakat mau berobat juga dekat. Dan apalagi sekarang dengan banyaknya warga Suralaya setelah ekonominya berkembang jadi pegawai, pekerja maupun jadi pengusaha, mengkuliahkan anaknya ada yang jadi bidan, ada yang jadi tenaga kesehatan. Banyak sekarang yang sudah buka klinik-klinik di Suralaya ini sendiri. Sehingga orang Suralaya mau butuh pelayanan kesehatan sudah tidak harus ke Cilegon lagi yang penyakit yang bisa ditangani dengan klinik di Suralaya, tempatnya di Suralaya ada. Apa itu bukan suatu kemajuan untuk pelayanan kesehatan kan terhadap warga Suralaya. Itu flyer efeknya keberadaan PLTU Suralaya. Tapi secara itu dampak positif. Ya. Ada nggak sih Pak dampak negatif dari keberadaan PLTU Suralaya ini? Itu sudah pasti. Sudah pasti. Setiap industri apa saja pasti ada dampak negatifnya. Kalau saya katakan nggak ada negatifnya, saya bohong. Pasti ada dampak negatif keberadaan industri ada. Tapi selama itu banyak dampak positifnya, ya kita harus jaga, harus kita akui. Kan gitu. Karena ada keseimbangan. Dan dampak positifnya bagaimana kita juga melihat kondisi bahwa di Suralaya ini dengan PLTU ini kan tingkat
anggaplah ada hal-hal yang sifatnya dengan produksi listrik ini ada kebisingan, ada polusi, tapi itu masih bisa ditolerir. Polusi itu sendiri kan masih dia bahwa ambang batas ya toleransi, karena Indonesia Suralaya juga pasti memiliki namanya konsultan independen dari universitas yang beliau tunjukkan itu. Nah ini yang memang mengukur tingkat pencemarannya sejauh mana untuk bahaya terhadap lingkungan. Kalau itu sampai di ambang batas, saya yakin itu proper hijaunya nggak kecapai. Karena ada target Suralaya, kalau dia nggak memperhatikan lingkungan, dia akan jatuh. Kalau proper hijau nggak tercapai, ya biru atau hitam, kan masalah. Nggak bisa operasi kan. Saya yakin semuanya Suralaya akan menjaga itu. Dan kami sebagai fungsi kontrol masyarakat tentang ini kita ingatkan ketika memang ada hal-hal yang memang terjadi karena bukan unsur kesengajaan, karena trouble, karena gangguan, ya kita sama-sama harus maklum, kita mengingatkan dan berikan masukan. Oke, di tahun sekitar 2019 atau 2018 ada sebuah film tentang seksi killer, judulnya seperti itu, yang mengupas tentang bagaimana bahaya PLTU, termasuk yang disorot itu adalah PLTU Suralaya. Nah, sejauh ini bisa dibilang kalau berdasarkan penuturan Bapak tadi, di dalam film itu disebutkan bahwa yang paling berpengaruh itu adalah kesehatan masyarakat itu terkait dengan paru-paru dan juga sejenisnya, misalnya adalah ISPA gitu ya. Nah, berarti bisa dibilang berdasarkan penuturan Bapak tadi tidak ada dampak secara signifikan terhadap masyarakat terkait dengan PLTU Suralaya, khususnya dalam hal ISPA, paru-paru seperti itu, Pak ya. Saya mantan kepala desa Suralaya. Saya membangun puskesmas di sini. Ya. Saya membangun SMP dan SMA untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Suralaya. Ketika memang itu penyakit yang diderita itu dampaknya dari umpamanya pengaruh polusi, supaya konsultasi dengan dokter juga tahu. Saya inginnya real. Itu informasi itu umpama dari dokter yang menyatakan seperti itu, bukan film ya. Bukan film, tapi dokter yang menyatakan bahwa warga Suralaya, warga saya adalah terdampak akibat pencemaran abu batu bara sehingga menyebabkan penyakit apa? Paru-paru, apalagi tadi ISPA ya. Itu mestinya tim kesehatan, bukan dari sifatnya elemen yang tidak memiliki kapasitas terhadap kesehatan. Itu. Kalau setahu saya di sini ya penyakit tetap ada, tapi kita nggak mengejas dari persoalan itu saja kan gitu. Kita itu mengantisipasi penyakit, bagaimana kita memang harus menjaga stamina kita olahraga, kita bagaimana juga membersihkan sebelum makan kita harus cuci tangan, harus bersih, ya kan? Semuanya itu kita harus lakukan. Kalau soal penyakit itu tidak ada orang, walaupun nggak ada PLTU pasti ada penyakit, pasti ada. Tapi ketika memang ini penyakit ini dijas karena itu, saya belum mendapatkan data yang dari lembaga yang memiliki kapasitas tentang itu. Iya, karena saya sama mantan kepala desa belum ada dari tim kesehatan, baik itu dari pemerintah yang resmi maupun tim independen menyatakan warga Pak Kepala Desa penyakitnya sekian persen warganya disebabkan penyakit ISPA dan paru-paru disebabkan oleh polusi. Belum ada ya. Oke, saya coba flashback sedikit deh Pak ya. Waktu berdirinya PLTU Suralaya Bapak masih menjabat sebagai kepala desa atau belum? Mulai berdiri saya masih muda, saya masih bujangan. Oh, masih bujangan? Ya, tahun 80 itu saya masih bujangan. Saya bekerja di Suralaya. Saya bangga dengan dimulainya pembangunan Suralaya. Orang Suralaya yang semula hanya bekerja menjadi petani, yang menjadi nelayan, sesaat setiap hari Minggu berdagang di Lebak Gede, ada wisata di Plurida, Anda belum lahir dulu ya. Itu wisata, tempat wisata di Plurida itu sangat ini terkenal. Wisata lokal udah banyak di setiap Sabtu Minggu ramai. Berubah menjadi insur dibangun, kita semua bisa bekerja, bisa mencari uang ya untuk bagaimana kebutuhan hidup, untuk bagaimana kelangsungan pendidikan adik-adik kita setelah ada, sehingga tidak ada lagi adik-adik kita yang tidak bisa sekolah ketika kita ini sudah bekerja bertanggung jawab terhadap adik-adik kita.
bangganya mulai berubah Suralaya ini ya ketika datangnya industri Suralaya ini. Sebelumnya produksi, mulai proses pembangunannya kita sudah bisa bergerak, dan di situ kita mendapatkan ilmu, pengalaman, membangun skill ya, dari petani, nelayan, ya, pengangguran menjadi KPA, welder, menjadi elektrikal, menjadi rigger, menjadi operator, yang menjadi driver, masing-masing security, sehingga akhirnya dengan berbekalan pengalaman membangun unit PLTU Suralaya unit 1, 2 itu adalah bagian daripada untuk bekal dan meningkatkan high skill orang Suralaya. Oh ya, nah seperti tadi disebutkan di awal, saya juga menyebutkan bahwa antara Suralaya dengan Bapak Haji Sahruji itu seperti halnya dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Begitu juga PLTU itu dengan Suralaya, PLTU Suralaya dengan daerah Suralaya itu seperti halnya seperti itu juga, Pak. Tetapi masyarakat di luar tahunya adalah Suralaya itu ya PLTU. Tapi sebenarnya selain PLTU ada nggak sih Pak industri yang ada di Suralaya itu? Selain PLTU di Suralaya nggak ada industri. Oh, nggak ada. Dan Suralaya itu bukan karena adanya PLTU, saya luruskan. Oh gitu. Suralaya itu nama desa. Sehingga adanya Suralaya, PLTU Suralaya dinamakan PLTU Suralaya. Karena di sini desa Suralaya. Ini saya luruskan, sejarah bicara begitu. Jadi kebetulan mungkin petinggi manajemen PLTU Suralaya dengan nama Suralaya ini mungkin cukup bagus, sehingga PLTU Suralaya. Seperti di luar ada PLTU Grati, kan? PLN Grati, ya kan? Ini nama Suralaya, sebelumnya ada PLTU juga sudah nama kelurahan itu Suralaya. Kalau nama Kahal itu nama leluhurnya orang Suralaya. Nama seorang tokoh yang punya harismatik namanya Kahal. Suralaya nama kelurahan. Benar, seperti itu ya kondisinya. Nah, kemudian hubungan yang terjalin antara PLTU dengan masyarakat sejauh ini seperti apa, Pak? Sangat bagus hubungannya, ya, karena memang saling punya hak dan kewajiban. Suralaya, PLTU Suralaya adalah sebagai BUMN, diatur dengan undang-undang, ya. Setiap investor investasi, baik itu BUMN, MDN maupun PMA, investasi satu daerah itu punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat lingkungan sekitar. Itu kewajiban. Jadi kita sudah tidak terlalu khawatir, karena kita saling mengingatkan, membangun komunikasi, kita mengacu pada undang-undang yang ada di negara Indonesia ini. Jadi investor yang investasi baik PMA maupun PMDN wajib mensejahterakan masyarakat sekitar. Dan sejauh ini kita aman-aman aja. Unit yang sudah ada ini, kalau bicara masalah bagaimana pengembangan ekonomi, sudah berapa puluh, hampir ratusan pengusaha lokal Suralaya yang memang aktif mendapatkan kesempatan usaha di Suralaya. Dari sektor membangun ekonomi ini lebih tinggi melalui proses perdagangan dan jasa, jadi mitra, jadi vendor di Suralaya. Apakah yang disebutkan tadi beberapa masyarakat di Suralaya juga mendapatkan pekerjaan dari Suralaya jadi vendor atau mungkin mengambil limbah, salah satunya misalnya adalah fly ash gitu kan? Apakah masyarakat juga memanfaatkan itu, Pak? Belum. Oh, belum ya? Kalau itu dari sisi itu kami belum ada yang memang mengarah ke situ, tapi melalui ini Perdensa ada yang di sini ini kan pekerjaan jasa maupun pekerjaan yang pengadaan barang dan jasa itu di Suralaya itu banyak orang Suralaya yang terlibat itu. Sekitar overhaul itu melibatkan pengusaha lokal. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu pemerintah juga menghapus fly ash and bottom ash itu sebagai limbah B3. Nah, itu dihapus. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Ini kebijakan pemerintah menyambut baik orang Suralaya. Oh, gitu. Karena dulu pengelolaan limbah B3 ini ketika orang Suralaya tidak bisa ikut partisipasi karena terbentur aturan. Itu B3 untuk mendapatkan izin B3 dari Menteri Lingkungan Hidup itu bukan hal yang mudah dan mahal. Betul. Ininya biaya prosesnya nggak mudah, sehingga belum mampu kita ya untuk berbisnis di limbah B3. Dengan yang dicabutnya B3 ini sebenarnya peluang usaha untuk
pengusaha Suralaya. Peluang Kan- usaha, Pak, ya? oh iya dong, kita nggak mau, justru kalau kita tidak mau menyikapi persoalan itu sehingga dicabutnya itu merugikan lingkungan, menurut saya ada keuntungannya bagi pengusaha Suralaya. Kalau ini sudah bukan B3, tidak berbahaya, dan untuk peluang bisnisnya juga tidak membutuhkan izin B3 dari Menteri Lingkungan Hidup. Berarti orang Suralaya harus sudah punya peluang dan usaha kesempatan ini bagaimana untuk menjadi bagian daripada penjualan limbah B3 ini, fly ash ini. Karena itu sudah bukan B3 kan? Betul, memang bukan B3 lagi sekarang ini. Kalau dulu kita nggak bisa karena nggak punya izin ini. Sementara potensinya ada di sini kan? Betul. Iya kan? Tapi orang luar Suralaya semua yang memanfaatkan untuk penjualan limbah B3. Mulai sekarang ini dengan tidak tercatat B3, kami kemarin sudah rapat. Kayak bikin yayasan yatim piatu di Suralaya, bagaimana memanfaatkan limbah Suralaya ini akan ikut menjadi peluang usaha, mencari pasarnya supaya dapat keuntungan kita untuk bagaimana yatim piatu semua kita bisa bantu supaya dia punya hak sama, ya kan, pendidikan yang sama, mendapatkan kesempatan kesehatan yang sama, dan dia juga tidak ada kemungkinan kalau kita bina ini sebagai amanah Allah, titipan Allah terhadap kita ini yang diberikan kemampuan ekonomi untuk mendidik mereka, mereka itu akan menjadi orang-orang yang soleh, jadi pemimpin ke depan meneruskan kita orang. Nah, sebenarnya kalau dari sepengetahuan Bapak, limbah fly ash dan bottom ash ini sebenarnya manfaatnya seperti apa sih Pak bagi masyarakat yang bisa mungkin memiliki peluang usaha gitu? Ya, ini sebenarnya limbah fly ash ini kan memang namanya fly ash itu kan limbah terbang ya. Betul. Ini bisa dijadikan satu untuk seperti untuk ini komblok, kastin ya. Untuk campuran jenis yang lainnya kayak untuk bis beton segala yang ada di Cilegon ya, itu kan membutuhkan itu. Betul. Tapi dulu itu kesempatan usahanya belum bisa dilakukan sama orang kita karena izinnya itu harus B3. Sekarang ini kita akan masuk orang Suralaya, kenapa tidak bisa? Nah di sini kan sisi manfaat kan. Maka itu saya bilang juga kalau saya tidak alergi persoalan masalah sisi negatifnya. Selama itu masih bisa kita olah dan manfaat untuk kepentingan orang Suralaya, kenapa kita persoalkan? Nah, harapannya Bapak terkait dengan dihapusnya limbah FIBA sebagai P3 ini. Tadi disebutkan bahwa masyarakat bisa mengambil manfaat dari situ. Manfaat yang dimaksud di sini apakah hanya manfaat bagaimana masyarakat mengambil limbah terus kemudian dibawa ke perusahaan yang membuat konblok dan lain sebagainya, ataukah harapannya nih, apakah berharap Bapak masyarakat itu benar-benar memanfaatkan bagaimana mengolah konblok dan lain sebagainya, produk-produk sejenisnya itu di Suralaya? Harapannya seperti itu atau seperti apa Pak? Dari dulu itu kita sudah upayakan, apalagi sekarang ini dengan bagaimana pandemik ini ya, UMKM ini pemerintah lagi menggalakkan bagaimana perusahaan-perusahaan besar, investor besar, dalam undang-undang Omnibus Law, Cipta Kerja Pasal 90, itu adalah setiap investor besar wajib untuk membangun kemitraan dengan UMKM. Ya makanya kita siapkan, tapi yang sekarang berjalan itu adalah, setahu saya kan orang ini pada pengusaha ini kan untuk fly ash ini adalah bagaimana memiliki alat transportir bisa dikirim ke pengusaha-pengusaha besar, bisa untuk kepentingan bajing plan, ya kan, untuk bikin remake kan, untuk konkret beton dan sebagainya. Ya itu yang selama ini memang pengonsumsi besar itu kan perusahaan-perusahaan konkret beton. Ya, juga di pabrik semen. Ini kita memang selama ini belum terlibat langsung karena kebenturnya masalah izin B3. Oh, seperti itu, Pak ya. Nah, keterlibatan masyarakat khususnya beberapa organisasi masyarakat yang ada di sekitar Suralaya dan juga sekitar termasuk Lembag Gede. Ini sebenarnya perannya mereka seperti apa sih Pak terhadap industri yang ada di Suralaya khususnya PLTU? Ya kita perannya kalau untuk pengembangan ekonomi manfaatnya ada PLTU Suralaya ini di samping karyawan bekerja ya sesuai dengan kemampuannya ya
jadi karyawan vendor PLTU Suralaya, ya melalui menjadi vendornya langsung. Gitu ya. Iya. Menjadi pemborong di Suralaya, walaupun tingkatannya masih pengusaha kecil lah, menengah ke bawah gitu. Tapi kan itu sangat berpengaruh terhadap perubahan ekonomi masyarakat. Oke. Nah, sekarang ini sedang dibangun untuk rencana pembangunan PLTU untuk unit 910 ya. Nah, ini Ya. tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Ya ini yang serius lagi saya kawal. Begitu. Saya kawal ini sangat serius. Saya dari awal pembangunan 910 ini, ketika saya diajak bicara dengan manajer IP dan direktur IP, ya, Direktur Indonesia Power Jakarta waktu itu Ibu Intan ya, waktu direkturnya. Bagaimana Pak Saruji kalau Pantai Kelapa 7 ini sampai perumahan ini kita bangun unit, 2 unit lagi. Kira-kira lingkungan mendukung nggak? Saya ditanya dan saya jawab, selama bermanfaat untuk lingkungan masyarakat Suralaya dan sekitarnya, saya mendukung. Kalau enggak. Karena apa? Karena ini tata ruangnya bukan industri, adalah ruang terbuka hijau dan perumahan. Kan rumah orang pegawai Suralaya itu kan. Tapi kalau Ibu IP dengan kami, dengan lingkungan, saya mewakili lingkungan, komitmen, bagaimana nanti dibangun unit 910 ini sebelum memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan orang Suralaya dan sekitarnya, Belum Merak dan Cilegon, saya mendukung. Artinya Bapak menyambut positif ya dengan hadirnya. Saya menyambut positif karena itu adalah membuka, menciptakan lapangan kerja untuk orang banyak. Kan gitu. Betul. Nah, harapannya dengan adanya 910 seperti apa, Pak? Harapan saya sudah sampaikan dan menjadi komitmen waktu itu adalah yang pertama, proses pembangunannya, siapapun menkonnya, yang mampu dikerjakan oleh vendor lokal company, itu harus diberikan kesempatan untuk lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti setelah pabrik ini jadi, tenaga kerja orang Suralaya dan Lebak Gede sekitarnya harus diprioritaskan untuk karyawan organik, pegawai tetapnya nanti harus diutamakan. Kalau enggak, saya nggak mau. Apa manfaatnya dibangun 910? Ya kan? Karena salah satu contoh sekarang ini, yang unit 1 sampai 8, kalau dari sektor pegawai tetapnya, pegawai PLN dari Suralaya itu bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari karena dulu masih minimnya pendidikan yang dimiliki oleh pendidikan formal oleh warga Suralaya. Tapi sekarang kan sudah saya bangun SMP, SMP, banyak orang yang kuliah. Maka saya tawarkan ke Direktur Utama IP, bagaimana kalau nanti Ibu PLN harus mengutamakan orang Suralaya. Beliau katakan oke, maka berjalan. Dan ini lagi saya kawal. Saya beserta pemerintah mengawal bagaimana proses proyek ini, dan ini harus benar-benar komitmen. Dan itu tertuang dalam dokumen AMDAL. Berapa persen kalau nggak salah, kalau saya nggak salah itu 30% itu harus lokal. Dan ini akan saya kawal. Jadi saya mendukung keberadaan industri ini bukan saya mendukung kepentingan saya pribadi, tapi bagaimana kepentingan umum. Saya nggak punya kepentingan anak saya harus jadi pegawai PLN, apa pegawai unit 910 nggak punya kepentingan ini. Tapi kepentingan bagaimana warga Suralaya, Lebak Gede, Merak dan sekitarnya adalah punya kesempatan dan diterima bekerja menjadi karyawan unit 910. Yang intinya adalah bagaimana masyarakat Cilegon, masyarakat Suralaya, Lebak Gede dan masyarakat Cilegon pada umumnya sejahtera. Betul, gitu ya. sejahtera, betul itu. Ya, berarti itu karena itu komitmen investor berinvestasi harus mensejahterakan masyarakat sekitarnya, itu undang-undang. Dan itu sebenarnya sejalan juga dengan pemerintah. Gitu Iya, ya, bagaimana mensejahterakan masyarakat, termasuk juga pemerintah Cilegon yang baru sekarang ini. Betul. Harapan Bapak dengan adanya pemerintah Cilegon yang baru, dengan yang katanya adalah Cilegon baru, modern dan bermartabat, seperti apa, Pak? Saya bukan harapan lah, saya yakin lah, Heldi Sanuji akan mengutamakan kepentingan untuk masalah masyarakat Cilegon. Kalau enggak, dia gagal dengan sendirinya. Saya yakin, percaya dia akan mengutamakan, karena ketika dia mencalonkan juga menjadi janji politik dia, bagaimana untuk mengurangi pengangguran yang 25.000 waktu itu. Sekarang 26.000.
Maka saya sebagai ketua Kadin posisinya mitra pemerintah, tanpa diminta pun dengan wali kota dan wakil wali kota, karena kami adalah diatur Undang-Undang Nomor 1 mitra pemerintah, saya punya kewajiban untuk membantu tugas-tugas wali kota dan wakil wali kota untuk bagaimana mengurangi pengangguran ini. Maka peluang ini saya akan kerja keras, saya akan bicara dengan wali kota, wakil wali kota, DPRD, bagaimana nanti ketika penerimaan karyawan ini harus kita duduk bersama. Manajemen 910, kami dari Kadin sekaligus saya orang Suralaya yang memang punya otoritas langsung hubungan lingkungan dengan 910 akan bicara bersama bagaimana warga Cilegon bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja di unit 910. Ini komitmen saya akan saya perjuangkan dengan segala energi yang harus saya lakukan. Saya perjuangkan kepentingan masyarakat Suralaya, Lebak Gede, Merak, dan Cilegon pada umumnya supaya karyawannya tidak dari luar semua. Apalagi nanti ya kita antisipasi yang sampai pekerjaan yang mampu orang lokal digarap dengan orang luar. Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu tertuang setiap investor investasi harus menggunakan tenaga lokal dan harus mampu tenaga lokal alih teknologi. Ini sudah digembor-gemborkan dengan Bahlil mensosialisasikan tentang Undang-Undang Cipta Kerja pasal 90 ini. Kenapa enggak saya sebagai ketua Kadin harus menindaklanjuti program pemerintah pusat ini untuk supaya ini bisa dirasakan kesejahteraan oleh masyarakat daerah. Nah, tadi sempat saya sebutkan bahwa Cilegon baru, modern dan bermartabat. Yakin Bapak bisa terwujud itu? Kalau saya bukan bagian daripada tim sukses Pak Heldi ya, jujur aja. Itu adalah narasi Pak Heldi. Ya kita dukung. Persoalan tercapai dan tidak tercapai yaitu Pak Heldi yang punya hajat, pada yang memimpin, kita sebagian mendukung program-program mudah-mudahan itu tercapai. Ya kan gitu. Karena waktu juga Pak Heldi ini waktu cuma 3 tahun dong, enggak sampai 5 tahun. Oke Pak, sebelum kita akhiri perbincangan kita di Bincang Aji Banten ini, ada sesuatu yang ingin disampaikan Bapak, closing statement lah kira-kira sebagai Ketua Kadin Kota Cilegon. Ya, harapan saya dengan keberadaan investasi yang membanjiri Kota Cilegon dapat bermanfaat untuk masyarakat Cilegon, baik kesempatan tenaga kerja maupun perdagangan dan jasa. Saya memang meminta atas nama Kadin Kota Cilegon kepada investor yang investasi di Cilegon melibatkan terutama vendor lokal, juga butuh tenaga kerja, mengutamakan masyarakat Cilegon, karena ketika memang membutuhkan kerja tidak menyerap orang Cilegon ini akan menjadi masalah sosial kepada masyarakat Cilegon. Kenapa? Investasi besar yang masuk sekarang ini, yang saya konsultasi dengan dinas di PST perizinan itu 159 T. Ini harus memberikan satu pencerahan, mengangkat ekonomi kepada masyarakat Cilegon melalui baik itu perdagangan dan jasa maupun kesempatan tenaga kerja. Itu harapan kami, dan juga kalau melibatkan pengusaha lokal, menkonya oke, perusahaan dari mana saja. Tapi kalau subkonnya orang lokal melalui perdagangan dan jasa, itu subkonnya NPWP-nya domisili Cilegon. Otomatis ya pajaknya pasal 21, pasal 25, perimbangan keuangan pusat daerah itu akan jatuh kepada pemerintah kota sehingga mengangkat PAD Kota Cilegon. Dan ini fungsi kami sebagai Kadin akan saya perjuangkan bagaimana investor harus melibatkan pengusaha lokal yang memang punya NPWP di Kota Cilegon. Yang kedua, tenaga kerja itu memang harus orang Cilegon diutamakan menjadi karyawan di pabrik yang berinvestasi di Cilegon. Itu harapan saya sebagai Ketua Kadin Kota Cilegon, sinergi dengan pemerintah Kota Cilegon, siapapun wali kotanya itu wali kota kami, sinergi dengan Kadin akan menjadi bagian membangun ekonomi daerah Kota Cilegon. Baik, terima kasih Bapak Haji Sahrudji atas waktunya. Suatu kesempatan yang cukup luar biasa, kita bisa ngobrol langsung dengan Bapak Haji Sahrudji, dan mudah-mudahan sehat selalu, sukses juga untuk Bapak. Amin. Semoga puasanya selalu lancar. Amin, insyaallah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Demikian tadi obrolan kita bersama Haji Sahrudji,
Ketua Kadin Kota Cilegon dan juga merupakan tokoh masyarakat yang ada di daerah Suralaya dalam program Bincang AJV atau Aliansi Jurnalis Video Banten. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil manfaat dari obrolan kita tadi, dan sebelum kita closing, saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung, jadi Anda jangan pernah lengah dan terus terapkan protokol kesehatan, yaitu gunakan masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik. Demikian perjumpaan kita. Sampai jumpa. Saya Sofyan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AJV, bangun jurnalisme.